Pemuda Indonesia adalah calon pemimpin masa depan. Mereka merupakan ujung tombak generasi penerus dalam upaya peningkatan kesejahteraan Indonesia. Pemuda menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 didefinisikan sebagai warga negara Indonesia berusia 16 hingga 30 tahun. Pada tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda di Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa atau sekitar 22,99% dari total penduduk. Di mana dalam 10 tahun terakhir, jumlah pemuda menunjukkan tren yang terus menurun. Dari total pemuda di Indonesia, 50,6% adalah laki-laki dan 49,4% perempuan. Mayoritas pemuda tinggal di perkotaan 60,72%, sedangkan sisanya 39,28% berada di pedesaan. Berdasarkan distribusi menurut wilayah, lebih dari setengah pemuda Indonesia tinggal di Pulau Jawa, 54,71%. Saat ini, 6,33% pemuda sudah menjadi kepala rumah tangga. Mayoritas adalah laki-laki berusia 25-30 tahun. Dalam hal status perkawinan, mayoritas pemuda belum menikah 69,75%, sedangkan sisanya sebanyak 29,1% sudah menikah dan 1,15% berstatus cerai. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun masa depan pemuda. Angka melek huruf pemuda Indonesia mencapai 99,79%. Artinya, hampir semua pemuda bisa membaca dan menulis. Tahun 2024, ada sekitar 28,31% pemuda yang masih bersekolah. Sementara, 70,8% sisanya sudah tidak bersekolah lagi. Mayoritas pemuda menyelesaikan pendidikan di SMA atau SMK 40,94%. Sedangkan yang berhasil tamat di perguruan tinggi hanya 11,36%. Rata-rata lama sekolah pemuda adalah 11,11 tahun. Menariknya, semakin tinggi status ekonomi suatu rumah tangga, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan mereka. Sebagai generasi yang tumbuh pada era digitalisasi, pemuda Indonesia akrab dengan teknologi. Buktinya sebanyak 96,87% pemuda menggunakan HP. 95,66% mengakses internet, dan 24,12% menggunakan komputer. Tujuan akses internet oleh pemuda utamanya untuk hiburan 88,42%, media sosial 86,55%, dan mencari informasi atau berita 86,35%. Di sisi kesehatan, angka keluhan kesehatan pemuda baik keluhan fisik maupun psikis tahun 2016 sampai 2024 menunjukkan tren yang meningkat. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, namun naik kembali hingga 17,99% di tahun 2024. Sementara itu, angka kesakitan pemuda yaitu persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari tahun 2016 sampai 2024 cenderung menurun. Walaupun pada tahun 2021 mencapai persentase tertinggi sebesar 10,23%, saat mengalami keluhan kesehatan, sebagian besar pemuda memilih mengobati sendiri 65,82%. Hanya 39,76% melakukan rawat jalan di pelayanan kesehatan modern atau tradisional. Sekitar 3,42% pemuda pernah menjalani rawat inap pada tahun 2024, di mana persentase perempuan yang rawat inap lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sudah ada 78,75% pemuda yang memiliki jaminan kesehatan, seperti BPJS atau asuransi lainnya. Namun disayangkan, 25,0% pemuda di Indonesia tahun 2024 masih merokok, dengan mayoritas menghisap 7 hingga 12 batang per harinya. Kelompok usia pemuda menempatkan pemuda pada kelompok usia sekolah dan kerja. Tahun 2024, 56,98% pemuda bekerja. Mayoritas pemuda bekerja di sektor jasa seperti perdagangan dan layanan pemerintah 56,55%, diikuti oleh sektor manufaktur 24,54% dan sektor pertanian
18,91%. Dari total pemuda yang bekerja, 57,2% berada di sektor formal, yaitu pekerjaan dengan aturan jelas dan jaminan kerja. Sementara 42,8% di sektor informal, seperti pekerja lepas atau usaha kecil. Dilihat dari status berusaha, 18,21% pemuda merupakan pengusaha, di mana mayoritasnya merupakan pengusaha yang berusaha sendiri tanpa karyawan. Indikator penting dalam ketenagakerjaan lainnya adalah NEET, Not in Employment, Education and Training, dan tingkat pengangguran terbuka, TPT. NEET menggambarkan pemuda yang tidak sedang menempuh pendidikan dan tidak terserap pasar kerja. Terdapat 23,78% pemuda termasuk dalam kategori ini, dengan angka lebih tinggi pada perempuan. Sementara untuk TPT, pemuda pada tahun 2024 yaitu sebesar 12,24% atau terdapat 12 dari 100 pemuda dalam angkatan kerja yang menganggur, dengan lulusan SMA atau SMK sebagai kelompok yang paling banyak menganggur. Pemuda Indonesia adalah aset bangsa. Dengan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang terjaga, dan akses lapangan kerja yang luas, mereka diharapkan mampu membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah.